Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, bagaimana suasana di Melbourne pagi hari ini Bang Nuim? Hangatkah atau hujan kah? Agak hangat. Agak hangat. Wah, Kemarin sejuk. wih. Kemarin pakai jaket biarpun di dalam rumah. Wah, Di hari 27, besok 30, 31 terus. Pokoknya sekitar subhanallah. 30-an lah beberapa hari mendatang insyaallah. Insyaallah, sementara teman-teman kita di New York, Kanada luar biasa, salju sudah mengguyur, tapi Indonesia ini hujan masih terus merangsek dan tingkat penularan COVID yang cukup tinggi itu 10.000 kasus dalam satu hari ini. Harusnya begitu kata epidemiolog. Nampaknya kita sudah masuk ke dalam baskom COVID Bang Nuim ini. Bagaimana Bang Nuim COVID di Australia suasananya Bang? Inilah dia tenggelam timbul. Jadi COVID ini tidak bisa main-main ya. Banyak sekali beredar teori-teori konspiratif lah yang ingin barangkali memberikan gambaran yang lebih menyenangkan tetapi sebenarnya tidak menyenangkan pada akhirnya karena COVID ini sekarang sudah berubah. Jadi dikatakan misalnya vaksin Pfizer adalah di antara yang paling mujarab, paling manjur untuk sementara ini. Tetapi apabila terjadi variasi baru seperti variasi Inggris dan variasi Afrika Selatan, ini nampaknya mungkin vaksin-vaksin yang ada ini walaupun tidak mandul, tetapi barangkali kemanjurannya berkurang. Jadi yang paling penting barangkali seperti yang suka dikatakan orang Inggris, prevention is better than cure. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati, daripada menyembuhkan. Jadi cobalah sedapat mungkin untuk menghindari. Karena di Australia ini seperti di Melbourne, kalau memang terjadi upaya menghindari, itu sangat berhasil. Itu sangat berhasil. Tetapi ketika terjadi kelengahan sedikit, satu kena, maka banyak yang akan kena. Oleh sebab itu dikatakan, kalau tidak semuanya sehat, maka semuanya tidak akan sehat. Itulah COVID-19 ini. Semuanya harus sehat, kalau tidak semuanya akan tidak sehat. Iya, itu dia. Iya, itulah. Kita harus jaga mulai dari rumah, keluarga kita masing-masing. Harus pedulilah, begitu kata orang ya, Bang Nuim. Tapi perubahan pada virus ini, itu di bidang virus. Perubahan pemikiran atau kebijakan di Amerika ini lain lagi Bang Nuim. Ini Biden jalan-jalan ke Guantanamo, entah ada apa nih. Biden pun mengangkat masalah Houthi, sudah bukan teroris lagi kata itu. Wah, macam di Indonesia pun urusan teror atau ekstremis pun lagi heng hong ini Menteri Agama dan ITB katanya Institut Teknologi macam begitulah Bang Nuim. Bandung. Ya. Tapi diplesetkan ini karena lembaga alumninya yang demen membuatkan stempel. Stempel orang bilang radikal gitu. Dari Amerika dulu Bang Nuim ke masalah Biden, Yaman dan juga Guantanamo ini apa akan dilakukan beliau? Akankah ditentang ini Abraham komitmennya? Bagaimana Bang Nuim? Kita mengetahui bahwa Barack Obama pernah membuat janji yang tidak berhasil dijalankannya. Dan itu diingat orang. Jadi pemimpin itu harap maklum, kalau bikin janji awas. Kalau kerbau dipegang talinya, manusia dipegang janjinya. Nah, dalam hal ini Obama berjanji akan menutup Guantanamo. Karena Guantanamo ini adalah wilayah Kuba sebenarnya, bukan wilayah Amerika. Tapi itulah Amerika ini bisa dia caplok wilayah orang lain dianggap sebagai wilayah dia. Dan ini memalukan karena Amerika itu selalu mengakui sebagai sebuah negara hukum yang sangat luar biasa. Tetapi dengan adanya Guantanamo, maka hukum yang seharusnya berjalan di Amerika itu tidak berlangsung, tidak berjalan. Padahal seperti yang suka dikatakan dan sudah berkali-kali kita ingatkan terutama kepada para pendengar Rasil bahwa di gerbang pintu masuk Fakultas Hukum Universitas tertua di Amerika Serikat yang sering dinilai sebagai universitas terbaik di permukaan bumi ini, yaitu Harvard University atau Universitas Harvard, terpapar kutipan antara lain dari Al-Nisa 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Wahai orang-orang beriman, dalam persoalan keadilan kamu harus
mesti bersedia memberikan kesaksian bahkan terhadap diri kamu sendiri. Nah, ini yang dilakukan di Guantanamo ini sebenarnya menyalahi hukum. Tapi secara berangsur-angsur memang sudah mulai ada pembebasan-pembebasan yang dilakukan. Bahkan akan ada kabarnya pemeriksaan pengadilan yang akan dibawa ke ranah Amerika sendiri. Jadi artinya ke negara Amerika, sehingga di sana akan berlaku hukum yang seharusnya berlaku di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, apa yang ingin dilakukan oleh Biden ini adalah untuk memberikan barangkali semacam pertanda kepada umat manusia. Amerika sekarang ini tidak lagi akan main kekerasan, tidak akan main kekuatan melulu. Nah, sebab bahaya. Kekuatan dengan wibawa ini berbeda. Wibawa tidak perlu digunakan, tapi orang sudah segan. Kekuatan itu harus digunakan. Nah, ini yang pegang kekuatan ini kadang-kadang dia tidak memikirkan bahwa kekuatan yang digunakannya itu nanti bisa ibarat senjata makan tuan. Jadi Biden di sini ingin barangkali memberikan kesan Amerika tidak selamanya menggunakan kekuatan, tapi akan menggunakan wibawanya. Apa wibawa itu? Yaitu patuh pada hukum, patuh pada hukum, tepat pada janji, tepat pada janji, tepat pada janji. Jadi kalau dikatakan sebagai kerbau dipegang talinya, manusia dipegang janjinya, itulah. Barangkali kerbau itu lebih bagus ketika ditarik dia jalan daripada manusia yang ingkari janji. Nah, persoalan Houthi ini sudah terlalu banyak. Ini persoalan kemanusiaan. Ini persoalan hak asasi manusia. Amerika selalu mengatakan paling utama di dalam soal HAM, soal hak asasi manusia. Tetapi apa yang terjadi di Yaman adalah suatu tindakan yang sangat menyedihkan dan sangat merugikan citra mereka yang terlibat dalam kezaliman yang terjadi di Yaman yang menimbulkan begitu banyak kesengsaraan, kemeranaan. Dia ingin menyelesaikan semua ini dengan secepat mungkin. Jadi artinya memang ada perbedaan antara Houthi yang Syiah, kemudian yang dibela oleh Saudi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi seperti suka dikatakan sebelumnya, kalau sekiranya orang Syiah itu diperbolehkan untuk ke Baitul Haram, diperbolehkan ke Madinatul Munawwarah, jadi bagaimana kita harus menyikapi soal ini? Apakah kita mengatakan mereka tidak Muslim? Itu urusan bahwa mereka salah dan lain sebagainya. Itu urusan nanti Allah SWT yang akan menjadi hakim yang sebaik-baik hakim. Jadi manusia ini sedapat mungkin harus hidup dalam kedamaian, dan tentunya ini yang ingin dicapai oleh Biden, karena ya kita melihat apa yang terjadi di Senat Amerika. Hanya 7 orang anggota dari Partai Republik yang berpihak kepada Partai Demokrat yang ingin memakzulkan Donald Trump, tapi gagal akhirnya. 2 kali dimakzulkan, dicoba untuk dimakzulkan, 2 kali gagal. Tapi sekarang timbul masalah kabarnya. Partai Demokrat di Amerika kalau ingin menang harus memanfaatkan Trump. Tapi dengan memanfaatkan Trump, mereka juga cenderung akan mengalami kekalahan. Jadi Amerika, sebuah negara yang begitu luar biasa sekarang ini, betul-betul ibarat buah si malakama, dimakan mati bapak, tak dimakan mati mak. Ya, emang itu sebuah menjadi ujian negeri yang sedemikian gagah perkasa selama ini. Tapi Bang Nuim, ujian pun sedang terjadi di dalam negeri. Nampaknya ketika minggu lalu Presiden Jokowi urusan kritik-mengkritik ini, JK pun minta petunjuk bagaimana cara mengkritik supaya tidak ditangkap polisi. Atau Din Samsudin pun uring-uringan karena sudah distempel sama lembaga tadi itu, ITB itu, yang alumninya komunitasnya. Apa yang Bang Nuim lihat di negeri tercinta ini, Bang Nuim? Enggak, sederhana saja. Ini kan satu pengalihan perhatian. Ini ada masalah. Pertama masalah utang. Kui Kian Gi sudah mulai bicara. Kalau Kui Kian Gi berbicara, itu orang betul-betul sangat menyimak. Sangat menyimak. Karena ini manusia langka sebenarnya. Orang yang tidak punya pamrih, orang yang tidak punya udang sebalik batu, orang yang sangat ikhlas dalam memperjuangkan kesejahteraan Republik Indonesia. Ini adalah Kui Kian Gi. Tapi dia sendiri mengatakan, waduh, di zaman Soeharto aja saya diberi kolom kata di surat kabar Kompas untuk nulis semau saya, nggak apa-apa. Sekarang ini saya babak belur katanya. Kan sedih kita. Ketika orang-orang pinter seperti Kui Kian Gi yang diakui bersih,
yang diakui jujur, yang diakui begitu tulus dalam memperjuangkan kesejahteraan Indonesia dan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, sampai berkata sedemikian rupa. Kan sedih kita. Jadi sebenarnya ini ada suatu cara untuk mengalihkan perhatian. Karena orang seperti Kwi Kian Gi, orang Ihsanuddin Nursi sudah bicara mengenai soal adoma. Ini utang kita sudah menggunung. Ini utang kita sudah menggunung. Padahal ada pesan sebenarnya dari Rasulullah SAW itu jangan berutang. Orang yang mau naik haji dengan berutang pun kata Rasulullah jangan. Itu utang itu berbahaya. Kemudian ini dipoles menjadi suatu bentuk kalimat yang indah sekali oleh sastrawan Inggris bernama William Shakespeare dalam karyanya yang mencerminkan kejelekan orang Yahudi, yaitu saudagar dari Venesia, The Merchant of Venice. Neither a borrower nor a lender be. Jangan sekali-kali meminjam dan jangan sekali-kali meminjamkan uang. Jangan sekali-kali meminjam dan jangan sekali-kali meminjamkan uang. Nah, kita ini udah berapa ribu triliun utang kita. Padahal kabarnya uang rakyat Indonesia yang telah diseludupkan ke luar negeri itu jumlahnya 11.000 triliun. Tapi tidak bisa dikejar. Saya pikir bisa kalau mau, karena Nigeria sudah melakukannya. Waktu itu Sani Abacha, ya, pemimpin militer Nigeria itu menggelapkan uang minyak di Nigeria itu dan disimpan di bank di Eropa, akhirnya bisa ditarik kembali karena diperjuangkan mati-matian. Tapi kita tahu dalam persoalan misalnya tax amnesty atau pengampunan pajak yang diterapkan oleh Jokowi, di situ ada pasal yang mengatakan ini uang yang masuk kembali di Indonesia tidak boleh diganggu-gugat. Kemudian dibikin lagi peraturan mengenai undang-undang keuangan COVID-19, tidak boleh ada ganggu-gugat. Terjadilah korupsi bansos, muncul Madam Bansos, muncul anak Pak Lurah. Siapa ini? Kalau dikejar-kejar ini bisa berbahaya. Ayo kita alihkan dulu perhatianlah sedikit. Kritik. Tapi seperti yang selalu dikutip sekarang ini, apa yang pernah dilakukan oleh Mao Zedong, ya biar 100 bunga berkuntum katanya. Setelah berkuntum mulai datang kumbangnya ditangkapin. Ini bahaya. Jadi berbahaya. Itu satu. Ya, itu korupsi bansos itu satu. Kedua juga mengenai hutang ini. Ketiga mengenai penanganan COVID-19. Keempat ini mengenai rancangan undang-undang pemilihan ya tahun 22, 23 dan 24 ini. Ini mau dihapus semua supaya selama beberapa tahun nanti menjadi pelaksana tugas kepala daerah, dan itu semua orang-orang tunjukkan, bukan orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Walaupun belum pasti kalau dipilih rakyat itu apakah benar-benar suara mayoritas rakyat yang memilih atau tidak. Wallahu alam, kita belum tahu. Nah, jadi semua ini kemudian muncul suatu wawasan baru, wacana baru, wakaf. Dan katanya di situ dikatakan jangan hanya mikirkan wakaf itu ibadat saja lah, semua perbuatan baik yang kita katakan itu adalah ibadat. Jadi ini dalam keadaan sebenarnya agak sulit, pemerintah dalam keadaan sulit. Oleh sebab itu coba cari akal baru. Bilang boleh kritik, tapi gasak dulu. Samsudin, jadi orang netral kan, ya di koalisi ini mau memperbaiki, menyelamatkan Indonesia, gasak dulu Din Samsudin. Dari begitu banyak orang, Din Samsudin malahan. Nah, itulah dia, kita bisa melihat di sini ya watak daripada semua ini. Karena ya habis uang 90 miliar rupiah untuk dana buzzer ini kan mesti dimanfaatkan. Kalau tidak, nanti bagaimana ini? Padahal pertanggungjawabannya kita juga tidak tahu bagaimana. Akan digunakan salah satu institusi atau salah satu lembaga pendidikan yang terkemuka di Indonesia, ITB. Tapi jangan lupa bahwa para mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada yang kabarnya merupakan lembaga pendidikan tempat Jokowi kuliah, kabarnya ya, karena Said Didu pernah mengatakan saya ingin punya foto menunjukkan Pak Jokowi waktu di wisuda, dia mau punya fotonya untuk jadi kenang-kenangan dengan imbalan. Dia bilang dia akan bayar imbalan, tapi tidak tahu bagaimana kejadiannya. Nah, sekarang mahasiswa Gadjah Mada juga mengatakan lah ini negara kita ini mau dibawa kemana? Mereka sudah mulai kritis. Jadi di satu pihak kita punya ITB yang kabarnya luar biasa, tapi di lain pihak universitas yang tertua, Universitas Gadjah Mada, mahasiswanya punya pandangan yang berbeda. Jadi jangan lihat satu saja, tapi lihat semuanya. Nah, ini baru kita bisa mendapatkan gambaran yang sangat jelas. Iya.
Nambah memang luar biasa ini perjalanan negeri kita ini. Tapi Bang Nuim, Jepang ini negeri yang luar biasa. Kemarin itu ketua komite Olimpiade itu sampai mengundurkan diri gara-gara perempuan. Tapi diganti sama ketua sepak bolanya lah. Tapi Jepang ini kan kita lihat sebuah budaya bencana. Hari ini gempa Fukushima terulang lagi Bang Nuim, 7,3 skala Richter. Apa yang Bang Nuim lihat potret dari masyarakat Jepang yang sepengetahuan Bang Nuim? Silakan Bang. Ya, kita lihat tidak ada di negara di dunia ini yang bangsanya pernah dibom nuklir, dibom atom. Bukan sekali, tapi 2 kali. Dan bagaimana mereka akhirnya bisa memberikan pampasan perang antara lain kepada Indonesia. Yalah, itu kan luar biasa sebenarnya. Jadi kita lihat ini ketangguhan dari sebuah negara yang namanya Jepang ini, yang pada hakikatnya tidak ingin membuka pintunya kepada dunia luar, tapi dibujuk-bujuk antara lain oleh Amerika supaya mau keluar. Dan keluar supaya mereka bisa masuk ke Jepang. Tapi akhirnya yang lebih banyak keluar adalah Jepang pada waktu itu. Nah, kita lihat bagaimana ketangguhan Jepang ini. Sebuah negara yang bolak-balik dihajar oleh gempa bumi terus-terusan. Terus-terusan. Itu Fukushima itu subhanallah itu luar biasa terjadi. Kalau kita lihat ya, film-film, video-video yang beredar pada waktu itu. Tapi toh mereka tetap hebat juga. Pada saatnya mereka pernah menjadi ekonomi kedua di dunia. Nah, sekarang telah digeser oleh Cina memang. Jadi mereka jadi nomor 3. 1 Amerika, nomor 2 Cina, nomor 3. Ini masih merupakan suatu negara yang dibombardir hebat-hebatan, yang pernah mengalami serangan nuklir. Nah, kenapa masih bisa membangun, masih bisa memberikan bantuan? Sehingga pernah ada lelucon di zamannya Bung Karno ketika Indonesia sudah sangat terpuruk dengan inflasi berapa ratus %, setengah mati orang hidupnya betul-betul apa kata orang, mati segan hidup tak mau, itulah kira-kira laksana kerakap di atas batu. Dan ketika itu konon orang kedua paling berkuasa di Indonesia yang bernama Dr. Subandrio mendatangi Soekarno dan mengatakan, Bung, saya punya akal yang bagus sekali, kita bisa jadi maju seperti Jepang dan kita bisa maju seperti Jerman. Wah, apa akalmu, Ban? Wah, saya bilang begini, tengok itu ketika Jerman dia mengumumkan perang lawan Amerika, dia kalah. Lalu sekarang dibangun jadi begitu hebatnya. Lihat Jepang, dia menyerang Pearl Harbor, Teluk Mutiara, dan dia kalah oleh Amerika. Tapi tengok sekarang pembangun dia kayak apa. Jadi kita nyatakan perang sama Amerika, kita kalah, kita dibangun Amerika. Nah, Soekarno bilang kalau kita menang gimana? Nah, itulah dia, itu Soekarno itu punya optimisme yang luar biasa. Dia nggak melihat kalah, tapi ya itu begitulah kira-kira. Menunjukkan Jepang itu 2 bom atom. Belum pernah ada negara di dunia ini yang dihajar bom atom seperti Jepang yang dihajar oleh Truman. Waktu itu Truman yang memutuskan, padahal tidak perlu lagi kata orang untuk dibom. Tapi ya sudah terlanjur dibuat ini bom atom, maka sudahlah dijatuhkan saja di Hiroshima dan Nagasaki. Ya, tapi bangun kembali. Jadi kita tidak bisa anggap nih, kata orang Inggris, sesuatu yang tidak membunuh kamu, sesuatu yang tidak mematikan kamu, niscaya akan membuat kamu lebih kuat. Nah, inilah yang terjadi dengan Jepang sekarang ini. Itu memang ada orang bilang Bang Nuim, ini literasi budaya Bushido yang sedemikian menguat mengakar pada daging atau darah orang Jepang. Indonesia ini kan seperti negeri terlepas dari literasi. Dulu ada Palapa, Gajah Mada, Wali Songo, Pancasila yang luar biasa, tapi ditanya anak sekarang ini lepas dari itu semua. Apa yang Bang Nuim lihat dari sebuah negeri dengan literasi yang kuat dan sebuah negeri yang lepas dari literasi dengan berbagai kepentingan? Bagaimana Bang Nuim? Australia ada nggak gitu-gitunya? Ya, ini barangkali Salim Said benar ya ketika dia mengatakan Taiwan itu maju karena takut sama Cina, Cina maju karena takut sama Amerika, Amerika maju karena takut sama Cina. Indonesia tuh gak ada takut, sama Tuhan pun gak takut. Nah, jadi kita maju-maju. Ya, gitu. Ini barangkali sesuatu gambarannya. Gambaran kita itu masih belum ada perasaan kebersamaan. Saya pernah mengkaji lah itu secara
ya secara kasar, secara dangkal sekali. Itu sering misalnya di kereta api atau di mana, ini jangan diambil, itu jangan diambil, karena ini milik kita bersama. Tapi terus ada yang berpendapat, kalau nggak saya ngambil ini, nanti orang lain ngambil. Kalau saya nggak berludah di sini, orang lain juga berludah. Jadi tidak ada perasaan kebersamaan. Karena apa? Nah, ini dia. Karena mereka lihat yang di atas itu aman-aman saja, selalu aman. Apapun yang dilakukan di atas itu aman-aman saja. Ya sekarang ini memang ada kecenderungan ya, bahwa yang di atas itu tidak bisa lagi merasa lega ketika dia melakukan kesalahan karena adanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi kemudian kan ini tajinya dipertumpul, bukan dipertajam tapi dipertumpul dengan adanya revisi Undang-Undang KPK. Kembali lagi, jadi orang bilang, wah ini gawat ini. Ada undang-undang untuk menghajar orang yang korupsi itu, tapi undang-undangnya kok diperlemah. Paling tidak itu menurut para cendekiawati kita dari berbagai universitas di Indonesia waktu itu. Jadi teladan itu dalam soal disiplin, itu contoh suri tauladan itu mesti datangnya dari atas. Tidak bisa dari bawah, mesti datangnya dari atas. Tidak bisa dari bawah. Ini kalau tidak atas yang memberikan contoh, makanya orang kita sudah benar. Nenek moyang kita sudah benar. Kalau guru titik-titik berdiri, murid titik-titik berlari. Taufik Ismail mengatakan kalau guru titik-titik berdiri, nanti murid nitik-nitikin guru katanya. Begitulah kira-kira. Dia buat juga sekarang ini. Dia buat juga sekarang ini sajaknya mengenai rayap menggerogoti kita. Ya, ini kita mesti terima. Karena kalau betul-betul memang ada kritikan, dan kritikan itu membangun, itu harus bersyukur. Jadi seperti dikatakan oleh seorang, katakanlah filosof Prancis Voltaire, saya sangat anti, sangat benci, sangat berang, sangat marah terhadap pandangan saudara. Tetapi saya bersedia mengorbankan jiwa raga saya untuk membela hak saudara, menyatakannya. Nah ini penting, karena jangan hidup sebagai Hajjaj bin Yusuf, Al-Hajjaj bin Yusuf. Ini ada ceritanya ketika dia menjadi gubernur di Irak. Itu orangnya sangat kejam. Orang yang paling suka melihat kekejaman dilakukan terhadap orang lain. Dan dia pernah mengatakan, katanya dia jalan-jalan. Waktu dia jadi gubernur, dia jalan-jalan di pasar. Lalu dia kena, "Fulan, sini. Bagaimana? Kau tahu aku siapa?" "Oh ya, Bapak ini Al-Hajjaj bin Yusuf, luar biasa gubernur. Bagaimana kamu pikir pemerintahan aku?" "Wah, luar biasa, Pak. Luar biasa, nggak ada duanya." Dia bilang, kurang ajar, ini orang muzabzab, ini orang munafik ini. Di depan aku dia bilang luar biasa. Bodoh, dibodoh. Dia pergi lagi, beredar cerita. "Oh, hati-hati. Hati-hati, jangan kau puji-puji Al-Hajjaj bin Yusuf, nanti kamu bisa dibunuh." Dia jalan lagi, dia jumpa orang lagi. "Kau tahu aku siapa? Aku Al-Hajjaj bin Yusuf." "Nah, bagaimana kau pikir pemerintahan aku?" "Ya, banyak baiknya, tapi ada kekurangan, kurang ajar." Dia berani bilang aku ada kekurangan. Bodoh. Nah ini dia, itulah dia, kritik dia pancing, tapi kemudian dia lakukan itu. Jadi jauh sebelum ada Mao Zedong, sudah ada Al-Hajjaj bin Yusuf ini di sekitar abad ke-8 dah. Bukan 8 Masehi, tapi abad ke-8 Masehi ya, begitulah kira-kira. Jadi sebenarnya begini Bung Isan, kira-kira dalam tahun 260 sebelum Masehi itu ada suatu peringatan yang mengatakan hati-hati tentang apa yang kau dambakan. Bagaimana kalau menjadi kenyataan? Nah, hati-hati, karena belum tentu. Jadi kita mendambakan revolusi pada waktu itu, reformasi. Wah, merdeka, kita bisa kritik. Nah, sekarang termasuklah misalnya Nainggolan, ya, Saganda Nainggolan, Jum'u Hidayat, masuk, ulama-ulama masuk. Padahal kita disuruh katanya, ya untuk minum apa, kita disebutkan menyuruh orang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat, lalu beriman kepada Allah. Nah, tapi hati-hati dalam memberikan nasihat amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak tahu kalau sekarang, karena menurut Mahfud MD sebagai Menko Polhukam katanya Din Samsudin itu bagus, luar biasa. Dan Menteri Agama juga bilang. Ya, ini ada juru bicara presiden, kritik harus sesuai dengan undang-undang. Nah ini kita mesti baca pasal dulu. Tapi memang siapa yang menafsirkan undang-undang? Itu dia, ada tafsirnya. Jadi kita begini, saya kadang-kadang berpikir ya,
Kalau kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Hijr misalnya, itu bisa dikatakan, ada yang mengatakan itu dialog, pembicaraan, ada yang mengatakan jadal, yaitu debat antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Tidak mungkin ada, tapi lebih katakanlah dialog, katakanlah pembicaraan. Bagaimana iblis yang udah jelas-jelas itu tapi minta waktu, masih dikasih waktu. Masih dikasih waktu oleh Allah SWT. Tidak langsung dihukum. Nah, yang paling hebat lagi kalau kita dalam Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat akan menciptakan khalifah di permukaan bumi. Wah, ini perkataan khalifah ini barangkali baik bahaya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini karena Al-Quran kita kutip Al-Quran. Betul, nanti nggak mungkin lah Al-Quran akan dilarang kan. Karena ada ucapan khalifah di situ, khilafah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat misalnya Al-Baqarah surat 30 itu kan dikatakan ketika Allah SWT mengatakan, ketika Tuhanmu, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi, maksudnya Adam lah ini. Lalu malaikat protes. Itu luar biasa. Malaikat merotes kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah diprotes. Merotes kehendak. Bayangkan, ini Allah Subhanahu wa taala yang dia nur samawati wal ard, cahaya langit dan cahaya bumi. Maha segala-galanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini Allah Subhanahu wa taala diprotes oleh malaikat. Bukannya ditabok malaikat itu, bukannya kemudian diborgol. Tidak. Allah menjelaskan, aku lebih tahu dari kamu lah. Udahlah, tidak ada nada marah, nada kecewa, nada berat. Allah Subhanahu wa taala diprotes oleh malaikat. Allah yang mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang belum terjadi, diprotes oleh malaikat. Kok nggak dihukum malaikatnya? Nggak tahu, di dalam Quran nggak ada dibilang malaikat yang protes itu dihukum. Jadi bagaimana kalau manusia ini kalau diprotes sedikit langsung main undang-undang ITE, ini bagaimana ini? Allah Subhanahu wa taala contoh lah, itu salah satu. Kalau mau dipakai ya pakailah contoh itu. Kalau enggak ya itu Quran Al-Baqarah ayat 30 mau di barangkali mau ya nggak tahu. Mau dihapus atau apa nggak tahu, tapi ada di situ lah. Wih, luar biasa. Inilah hidup di dunia Bang Duim, macam sandiwara yang memang luar biasa. Nggak terasa kita bincang-bincang baru sepatah dua patah kata udah hampir 30 menit ini Bang Duim. Apa yang Bang Duim bisa ingatkan? Ini Quran sebagai pegangan hidup kita, di mana negeri yang menjamin ketuhanan yang Maha Esa. Umat Islam di paling tidak pendengar radio kita lah. Mungkin dari seorang pendakwah atau orang yang tahu banyak di dunia ini, seorang Nu'im Hayat, nasihat pagi hari ini. Silakan Bang Nu'im. Terbatas saja, karena begini. Selalu mengatakan bahwa ya kita itu negara Pancasila. Dalam Pancasila itu disebutkan ketuhanan yang Maha Esa nomor 1. Menjiwai. Nomor 2 apa? Ini yang luar biasa. Nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi apakah ini sebagai suatu kebetulan ataukah ini dijiplak ya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu kebetulan atau dijiplak. Tapi dalam buku Karen Armstrong, saya suka mengatakan, orang bertanya, Bang, ini kenapa ngutip buku-buku orang kafir semua sih mengenai Islam? Oh begini, kalau orang kafir banyak di antara mereka, ketika menulis itu mereka tuh objektif. Mereka tuh sangat objektif. Jadi Karen Armstrong, seorang mantan biarawati yang dianggap sebagai salah seorang yang paling hebat dalam tulisan-tulisannya mengenai berbagai agama, termasuk antara lain agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi, agama Buddhis dan lain sebagainya. Dalam bukunya tentang Rasulullah SAW, dia mengatakan di halaman pertama, ini yang luar biasa, bahwa kitab suci umat Islam mengamanahkan kepada pengikutnya, kepada pemeluknya, supaya menciptakan sebuah masyarakat yang adil dan beradab, di mana sebuah anggotanya diperlakukan dengan hormat.
Jadi tidak bisa dilempar ke penjara begitu saja masuk dengan seenaknya, tidak bisa. Itu dia membela Islam. Dia membela Islam habis-habisan. Dia mengatakan serangan-serangan keji oleh Eropa Kristiani sejak perang salib, dia mengatakan serangan terhadap Rasulullah sebagai pemutar balikan tentang diri junjungan kita itu. Katanya lagi, sungguh disayangkan versi inilah yang selalu diusung Barat dan kini menurut pengamatan banyak orang juga dipinjam oleh banyak Muslim termasuk di Indonesia untuk memutarbalikkan Islam. Karena apa? Karena dikatakan oleh Karen Armstrong, dan ini luar biasa, Bung Ihsan. Nabi Muhammad SAW katanya menyampaikan ajaran-ajaran penting bukan hanya untuk Muslim, melainkan juga masyarakat Barat. Hidup beliau adalah jihad. Dan jihad bukan berarti perang suci, kata Karen Armstrong, melainkan perjuangan Nabi Muhammad SAW betul-betul peras keringat banting tulang untuk menciptakan perdamaian di Arab yang diabuk peperangan. Dan sungguh kita, kata Karen Armstrong, memerlukan manusia yang bersedia melakukan hal seperti itu sekarang ini di permukaan bumi. Kan luar biasa ini. Ini luar biasa. Bukan itu saja, tetapi juga orang-orang seperti Profesor Bruce Lawrence dari Universitas Duke di Amerika Serikat yang mengaku, saya ini bukan orang Muslim, saya ini bukan Muslim gitu, tapi saya bisa mengatakan bahwa Islam itu memang sangat luar biasa. Kalau dikatakan Islam itu kekerasan, tidak benar. Karena Islam itu selalu menjunjung toleransi, bukan radikalisme. Ini kata Bruce, ya, jadi dia nggak tahu lah, dia yang mengatakan ini, bukan kita yang mengatakan. Bruce Lawrence ini yang mengatakan. Jadi kita sebagai Muslim lihatlah apa yang dikatakan oleh mereka yang non Muslim. Jadi mereka itu bisa lebih objektif. Makanya saya sering membaca buku-buku yang mereka tulis itu karena mereka pinter. Mereka tengah. Jadi kita tahu orang seperti Din Syamsuddin ini adalah orang yang mendorong al-wasatiyah. Al-wasatiyah atau jalan tengah yang menjadi posisi Islam. Ini dapat terlihat ya dikatakan juga oleh Bruce Lawrence bahwa dia mengatakan, saya kutip dia, yang menjadi posisi Islam adalah al-wasatiyah, jalan tengah. Dapat terlihat ketika tata cara hidup ini senantiasa diserang dari dua sisi yang saling bertolak belakang. Dari sisi agama dituding Islam terlalu alamiah, terlalu aktual, dan sangat serasi dengan dunia. Dan dari sisi ilmu pengetahuan dituding dalam Islam terkandung unsur-unsur keagamaan dan gaib. Padahal yang ada hanya satu Islam. Namun sebagaimana halnya dengan manusia, Islam memiliki jasa dan roh. Dan kata seorang cendekiawan Eropa yang Muslim, Islam itu tidak hanya jasad, tapi juga ada rohnya. Dan kedua ini kok serasi, jasad dan rohnya serasi. Nah, jangan hanya lihat rohnya saja, tapi ada jasadnya juga. Jadi maksudnya Islam itu dunia dan akhirat. Dunia jasadnya, akhirat ada rohnya. Nah, itu dikatakan oleh mereka yang sangat mengetahui tentang Islam, walaupun mereka bukan Muslim. Subhanallah. Wah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan negeri yang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial ini. Sebuah macam Bushido di Jepang akan kembali menjadi patokan hidup kita di negeri tercinta ini. Terima kasih Bang Nuim. Atau Al-Quran itu yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Harusnya itu, Bang. Adil dan beradab. Itu dia. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan sebuah kejayaan Quran. Paling tidak suatu hari yang sudah dibuatkan. Bukankah begitu Bang Nuim? Gimana Bang? Ya. Jelas. Tidak ragukan lagi. Tidak ragukan. Istilahnya tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Wah, itu dia. Kalau sudah bicara tunggu tanggal mainnya, ya dunia terus berputar. Terima kasih Bang Nuim pagi hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan, dan kebaikan untuk banyak umat. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.